Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di kandang Aksara Agro & Farm. Jadi kami ingin menceritakan contoh real atau fakta dari anak kambing kami. Sehingga kali ini kami mengangkat judul tentang cara mempercepat pertumbuhan anak kambing. Nah, faktanya bahwa kami ini ada kebetulan 1 bulan yang lalu di tanggal 10, 13, dan 15 Februari ada 4 indukan yang melahirkan anak kambing, di mana tiap indukan ini alhamdulillah melahirkan sepasang cempe atau sepasang anak kambing. Nah, dari keempat itu, ketiga indukan itu kondisi cempenya masing-masing itu posisi porsi badannya cukup imbang. Artinya jadi ini contoh, ini cempe jantan semua. Proporsi berat ukuran dan panjang dari kedua cempe jantan ini masih imbang. Kemudian ini untuk cempe jantan dan betina, yang putih ini betina, itu juga masih relatif sama dengan pejantan, meskipun secara fisik lebih panjang yang jantan, yang coklat ini teman-teman. Nah, kemudian ini yang putih itu jantan, yang coklat ini betina. Ini ukurannya memang lebih besar yang jantan. Artinya posisi kebutuhan susu itu lebih kuat untuk cempe jantan mendapatkan asupan susu dari indukan. Tetapi kondisi yang betina yang coklat ini meskipun lebih kecil, tapi cukup masih kondisi fisiknya bagus. Begitu pula dari betina dari indukan yang ini juga masih cukup bagus teman-teman. Nah, ini khusus ada 1 indukan yang kebetulan porsi badannya itu paling besar di antara 3 indukan yang tadi. Ini indukan paling besar. Tetapi dari kedua cempe, kebetulan keduanya ini cempenya itu jantan semua. Dan tadi sudah kami foto di cover video ini. Nah, yang lagi rebahan ini posisinya paling besar. Nah, ini saya coba dari buka pintu belakang. Kita ingin menunjukkan tentang kondisi fisik salah satu cempe dari indukan yang badannya besar ini. Nah, ini kalau bahasa kita di sini kecentet atau ukurannya lebih kecil, teman-teman. Nah, ini ukurannya malah setengah. Kalau kita ngangkat pakai tangan itu bisa jadi beratnya setengah dari cempe yang lagi rebahan itu, teman-teman. Tadi tampak di foto depan dari video ini bahwasanya memang badannya itu memang 2 kali lipat, yang ini setengahnya. Dan posisinya memang badannya tidak sehat ini, artinya ekornya tidak ngipit ke atas, lalu agak nyungkring ya badannya seperti ini. Nah, dari sini kita ingin berbagi pengalaman, artinya bahwa indukan yang besar meskipun dengan kondisi susu ambingnya itu bagus, tetapi belum tentu kondisi cempe itu berimbang pertumbuhannya. Ini bukti ada 1 yang memang kecentet, atau mungkin dia kalah dalam perebutan susu dengan cempe satunya yang ukurannya lebih besar. Nah, atau istilahnya kalah saing, teman-teman. Nah, ini lahir 13 Februari, sekarang usianya 1 bulan, teman-teman. Nah, kemudian padahal secara ambing susu itu paling bagus, bentuk ambing susu dan besarnya itu juga paling bagus di antara ketiga indukan yang lain. Tapi masih ada yang, tapi kejadiannya memang faktanya ada 1 cempe ini yang posisinya kecentet. Nah, kemungkinan yang lain itu kita memprediksi ini memang cempe dari awal malas gerak. Artinya karena dia malas gerak, artinya dalam memperebutkan susu dengan saudara kandungnya itu kalah. Nah, kemudian karena juga cempe ini tidak lincah. Tidak lincah mungkin karena juga kalah dari asupan susu dari saudara kandungnya. Nah, kalau dia itu tidak lincah, otomatis dia itu kurang cepat lapar, kurang cepat nyusu akhirnya. Beda kalau cempe itu cukup aktif sehingga dia cepat lapar dan cepat akan nyusu. Nah, dengan indikasi seperti itu, dan faktanya memang ini 2 hari yang lalu itu cempe ini sempat mau lewat, teman-teman, mau wassalam. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu cempe ini sempat terbaring, kakinya sudah lurus seperti itu dengan suara merintih, dan saat itu baru kami berikan susu formula.
Nah, mungkin teman-teman bisa membeli beberapa merek ya di toko peternakan, seperti ya banyaklah produk susu merek untuk ternak kambing atau sapi. Tapi kami kemarin menggunakan susu SGM usia untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, teman-teman. Nah, kita berikan kemarin secara dot, seperti dot yang itu, teman-teman, yang di ujung. Nah, seperti itu. Kita berikan kepada cempe ini, dan setelah dia nyusu satu botol kurang lebih sekitar 400 ml, alhamdulillah langsung aktif lagi dan lompat-lompat di kandang, dan coba kita keluarkan tadi juga relatif lebih aktif. Tetapi memang efek dari susu formula memang dalam waktu pemberian 3-4 hari di awal itu muncul lagi keluar OAR, atau kalau orang nyebut umum mungkin diare ya. Tapi mungkin kalau kita tanya-tanya ke teman-teman yang senior, itu proses normal, artinya dari pemberian susu formula itu normalnya memang 3-4 hari itu akan sedikit diare atau mencret, tapi habis itu nanti dia akan normal setelah 3-4 hari pemberian susu formula. Nah, jadi per hari ini tadi sore juga kita berikan susu dalam satu botol itu, alhamdulillah sudah habis 3/4 dari volume total botol ini. Nah, masih ada 1/4 dan dia relatif ya seperti ini kondisinya. Jadi kita memprediksi memang kesehatan cempe ini dari awal memang tidak normal, karena pertumbuhan dari cempe yang lain itu sudah lebih besar dibandingkan yang cempe satu ini, teman-teman. Nah, kemudian seperti apa solusi yang bisa kami tawarkan yang lain, teman-teman? Itu mungkin kedepannya kita akan mencoba untuk anakan cempe selanjutnya, kita akan langsung metode petat atau memisahkan anak cempe dengan indukan itu sejak usia 4 hari setelah melahirkan. Artinya di usia 4 hari itu, nah seperti ini, teman-teman, ukurannya jelas berbeda, lebih besar yang itu aktif banget dibandingkan dengan cempe yang di belakangnya ini. Nah, ini sangat kecil, teman-teman. Kalau bahasa sini bahasanya kecentet. Nah, nantinya untuk cempe berikutnya kita akan usia 4 hari dari lahir langsung kita pisah. Artinya di usia 1-4 hari cempe nanti otomatis wajib sudah mendapatkan kolostrum dari indukannya. Setelah itu kita pisahkan, tapi di kandang sebelah antara cempe dengan indukan. Nah, untuk kemudian susu tambahannya kita berikan dari susu formula usia 0-6 bulan untuk bayi, atau memang susu nantinya bisa susu khusus untuk kambing atau ternak. Nah, harapannya setelah kita pisah, kita bisa langsung mulai praktek memproduksi susu meskipun dari indukan Jawa Randu. Karena bagaimanapun meskipun nanti per hari kurang dari 1 liter, misalkan itu 700 ml atau 800 ml, setidaknya dengan bantuan sentrat yang kita berikan nantinya, untuk kalau sudah perah kita berikan 1 kilo dalam 1 hari, artinya setengah kilo di pagi hari, kemudian setengah kilo sore hari. Harapannya memang produksi susu di atas setengah liter untuk indukan Jawa Randu. Beda halnya nanti untuk indukan yang memang jenisnya sudah sapera, saat nanti dia laktasi pertama atau melahirkan anakan pertama yang putih itu, teman-teman, itu harapannya sudah di atas 1,5 liter per harinya di perah pagi dan sore hari. Nah, kemudian acara yang lain mungkin teman-teman juga bisa memberikan dengan air gula. Jadi air gula itu dicampur dengan kuning telur, kemudian dicampur di blender. Nah, lalu kita berikan ke anak kambing atau cempe yang pertumbuhannya terhambat, teman-teman. Nah, dari pelajaran ini mungkin teman-teman bisa memberikan tambahan atau mengkoreksi apa yang kami berikan melalui kolom komentar di bawah. Semoga kita bisa berbagi pengalaman, dan ini memang real atau fakta yang terjadi di kandang kami. Nah, ini juga sebagai dokumentasi kami sendiri, video ini, dan nanti untuk pelajaran kami nantinya pada penanganan kelahiran anak kambing periode selanjutnya. Nah, sebagai informasi, saat ini indukan itu nanti akan kita mandikan lagi agar cepat birahi lagi, harapannya seperti itu. Dan nantinya saat ini bunting kira-kira ada sekitar 1 ini
kemudian itu yang kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah terus mendukung channel Aksara Agro and Farm dengan menonton video-video dari kami tentang ternak kambing maupun budidaya jahe merah dan budidaya porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.